apa-apa. Minumlah terlebih dahulu. Sugahyung, sepertinya kita memang harus membawamu ke rumah sakit. Itu benar, kita semua pasti akan mencari cara untuk membiayainya. Tidak, aku tidak apa-apa. Tubuhmu panas, menggigil setiap malam. Bagaimana kami bisa percaya kau baik-baik saja? Hyung, jangan keras kepala. Kita keluarga. Setidaknya jujurlah kepada kami. Aku lelah. Tolong keluar. Aku ingin tidur. Selamat tidur, Hyung. Uki khawatir dengan keadaan Sugahyung. Kondisinya tidak membaik dan justru semakin memburuk setiap harinya. Maaf, ini salahku. Sebagai kakak tertua, aku tidak bisa menghasilkan banyak uang untuk menghidupi keluarga kita. Jangan menyalahkan diri sendiri, Hyung. Sejak ayah dan ibu meninggal, kita sudah berjanji untuk membagi semua kesulitan ini bersama. Itu benar, Hyung. Justru Mbi yang merasa bersalah karena baru saja dipecat, karena tidak bekerja dengan benar. Maaf, aku benar-benar minta maaf. Maaf tidak bisa menyelesaikan apa-apa. Kita harus segera mencari pekerjaan dengan gaji yang cukup untuk membawa Sugahyung ke rumah sakit. Benar apa yang kamu katakan, tapi sepertinya ada hal lain yang mengganggu pikiranmu. Dari tadi kau diam saja di kamar Sugahyung. Mungkin juga merasa begitu. Ada apa, Hyung? Aku merasa penyakit Sugahyung sangat parah. Aku bisa tahu setelah melihat Sugahyung yang selalu menahan rasa sakit. Aku tidak tahu apakah Sugahyung bisa sembuh meskipun kami membawanya ke rumah sakit. Tidak ada apa-apa. Aku hanya sedikit lelah. Aku pergi bekerja dulu. Sekarang sudah shiftku. Hati-hati di jalan. Terima kasih. Kita juga harus segera pergi bekerja, Kuki. Aku tidak mau gaji kita dipotong hanya karena telat 1 menit. Ah, benar. Kuki sama Jim pamit bekerja ya, Hyung. Tolong jaga Sugahyung. Serahkan saja padaku. Adik-adikku benar-benar sudah dewasa. Aku sungguh senang. Jangan berkata begitu, Hyung. Bi jadi ingin menangis. Kami semua menjadi dewasa karena ada Jin Hyung yang merawat kami. Justru kami merasa bersyukur mempunyai Hyung yang hebat sepertimu. Baiklah, aku juga harus pergi bekerja sekarang. Apa kau yakin tidak perlu bergantian menjaga Suga? Tidak perlu. Hari ini aku mengambil cuti. Untungnya bos tempatku bekerja sangat baik hati. Dia bahkan mengizinkanku tanpa bertanya macam-macam. Kalau begitu aku pamit dulu. Tunggu, Hyung, Bi ikut. Bi harus mencari pekerjaan baru setelah dipecat. Barangkali tempat Hyung bekerja sedang membuka lowongan kerja. Tentu saja, ayo. Teh Hyung, jangan menyusahkan Jin Hyung. Bi tahu, Hyung. Bi titip Sugahyung ya. Ngomong-ngomong, apa Hyung tahu Johnny dan Hobi Hyung kerja di mana? Mereka tidak mau memberitahuku meskipun Bi bertanya berkali-kali. Jika mereka tidak mau memberitahumu, maka aku tidak punya hak untuk memberitahukannya padamu. Kenapa begitu, Hyung? Mungkin karena mereka punya alasan sendiri. Meskipun kita keluarga, aku selalu merasa masih banyak hal yang tidak bisa kita bicarakan bersama. Hyung terlalu sering bersedih. Tersenyumlah, Hyung. Hyung paling tampan ketika tersenyum. Adikku yang satu ini memang pandai menggoda kakaknya ya. Tentu saja, karena aku ingin menjadi peri kebahagiaan banyak orang. Kau pasti bisa melakukannya. Aku saja langsung bersemangat sekarang. Benarkah? Hore! Ini tempatku bekerja. Wah, restorannya kelihatan mewah sekali. Apa mereka membuka
Jadi sebaiknya kamu mencari pekerjaan lain. Yung sudah bertanya dengan pemilik restorannya. Iya, jadi sebaiknya kamu segera pergi. Aku harus bekerja sekarang. Entah kenapa, wajah Jin Hyung menjadi muram. Apa ada masalah? Baiklah Hyung, semangat bekerja. Iya. Jin Hyung benar-benar aneh. Tadi dia tertawa, lalu tiba-tiba sedih lagi. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Apa kau tidak bisa bekerja dengan benar? Maafkan saya. Suara siapa itu? Dasar tidak berguna. Bahkan anjing bisa bekerja lebih baik darimu. Maafkan saya. Tolong jangan pecat saya. Saya punya 3 orang anak yang harus saya nafkahi. Akan kupotong gajimu. Astaga, bukankah itu seragam restoran tempat Jin Hyung bekerja? Hyung, Hyung, kenapa kamu masuk ke sini? Hyung, kita harus bicara. Aku sedang bekerja, tidak bisa sekarang. Berhenti bekerja di sini, Hyung. Tempat ini mengerikan. Apa yang kamu katakan? Sepertinya orang tidak dikenal ini sudah melakukan hal yang tidak sopan. Kamu tahu apa yang harus dilakukan, kan? Maaf, ini adalah kesalahan saya. Saya izin berbicara dengan adik saya sebentar. Untuk para pelanggan, saya mohon maaf atas keributan yang saya buat. Ini hanya kesalahpahaman saja. Silahkan nikmati hidangan Anda dengan nyaman. Kumohon Hyung, percayalah padaku. Aku melihat seorang karyawan sepertimu diberlakukan dengan sangat tidak manusiawi. Aku tidak ingin Hyung dipukuli juga. Berhenti bicara. Kenapa Hyung tidak mau percaya padaku? Aku melihatnya sendiri. Aku tahu ucapanmu itu benar. Maka dari itu, berhentilah bicara dan lupakan apa yang kamu lihat. Hyung, apa Hyung juga mendapatkan perlakuan seperti itu? Aku mohon, Hyung berhentilah bekerja di sana. Yang lain juga pasti setuju. Aku tidak bisa. Tempat ini memiliki gaji paling besar jika dibandingkan dengan tempat lain. Tapi, memukuli karyawan tidak bisa dimaafkan, Hyung. Tempat itu mengerikan. Berhentilah merengek, Hyung. Ini sudah tugasku menanggung beban sebagai kakak tertua. Jangan pernah ceritakan hal ini kepada yang lain, atau aku akan membencimu. Tapi, Hyung, aku harus segera kembali. Maafkan aku. Hyung, sebenarnya kenapa semuanya menjadi seperti ini? Dulu, keluarga kita adalah keluarga yang harmonis. Kenapa hari-hari itu seakan tidak pernah ada? Sebenarnya, apa salah keluarga kita sehingga harus mengalami hal seperti ini? Suga-hyung sakit, hubungan keluarga yang tidak lagi sama, hutang yang menumpuk dan tidak kunjung terbayarkan, dan sekarang Jin Hyung justru bekerja di tempat mengerikan.